Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabat tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan membahas tentang pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pimpinan ibadah haji. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang. Yang pertama, wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji. Yang kedua, pimpinan ibadah haji. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang. Yang pertama, wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji. Yang kedua, wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Adapun wewenang dalam mengatur perjalanan para jamaah haji adalah wewenang politik, kepemimpinan, dan pengaturan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah ia seorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah. Ada beberapa macam hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam jabatan ini. Pertama, mengorganisasikan manusia dalam perjalanan dan istirahat mereka. Kedua, mengatur grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka dengan menunjuk kepala regu bagi masing-masing kelompok jamaah. Ketiga, bersikap lemah lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka. 4. Menempuh jalan yang paling jelas dan paling baik, menghindari jalan yang buruk dan berbahaya. 5. Menyuplai air bagi mereka jika mereka kehabisan air dan bahan makanan. 6. Menjaga keamanan mereka jika mereka beristirahat serta mengawal perjalanan mereka. 7. Menjaga mereka dari orang yang menghalangi perjalanan mereka, membela mereka jika ada yang menghalanginya ibadah haji, dengan memerangi jika mampu, dan memberikan harta jika dibutuhkan. 8. Menjadi pendamai antar pihak yang bertengkar, dan menjadi penengah antar pihak yang bertengkar. 9. Meluruskan orang yang menyimpang, dan memberi pelajaran bagi mereka yang berkhianat. Yang ke-10, menjaga keluasan waktu sehingga tidak menyebabkan ada jamaah yang tertinggal. Untuk petugas pemungut zakat, sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah. Namanya berbeda tetapi substansinya sama. Setiap individu mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Zakat dipungut dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri, pemiliknya, dan bantuan bagi para penerima zakat itu. Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Harta yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, contoh, perkebunan, buah-buahan, hewan ternak, sedangkan harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan, contohnya emas, perak, dan barang dagangan. Petugas pemungut zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi. Para pemiliknya yang harus mengeluarkan zakat itu sendiri. Jika para pemiliknya menyerahkan secara sukarela, maka petugas pemungut zakat itu menerimanya. Wewenang mereka hanya pada zakat harta yang terlihat, dengan memerintahkan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat itu kepada petugas zakat. Petugas zakat haruslah orang yang adil. Syarat yang diperlukan pemegang tugas zakat yaitu merdeka, muslim, adil, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Tugas pengumpul zakat ini dapat dipegang oleh pihak-pihak yang tidak menerima pembagian zakat. Tetapi mereka mendapat tunjangan sosial jabatan pemungut zakat berwenang 1. Bertugas memungut zakat dan pembagiannya. 2. Ia menangani tugas pemungutan zakat itu
sementara tidak menangani pembagiannya. 3. Tugasnya dalam urusan pembagian zakat itu masih umum. Untuk zakat unta, nisab pertamanya adalah 5 ekor. Pertama, 5-9 ekor unta wajib mengeluarkan zakat 1 ekor domba atau kambing berusia 6 bulan atau kambing kacang berusia 1 tahun. 2. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 3. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 4. 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. 5. Jika 25-35 ekor unta, zakatnya berganti menjadi 1 ekor unta bintu makhot atau unta betina yang berusia 1 tahun. Atau jika tidak ada zakatnya, diganti unta ibnu labun atau unta jantan yang berusia 2 tahun. 6. 36-45 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina bintu labun. 7. 46-60 ekor unta, zakatnya 1 unta hikoh, unta betina yang berusia 3 tahun dan dapat dikendarai dan siap dibuahi. 8. 61-75 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina jaza'ah. 9. 76-90 ekor unta, zakatnya 2 ekor betina bintu labun. 10. 91-120 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikoh. Untuk zakat sapi, nisab sapi pertama yaitu 30 ekor sapi jantan, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu seekor tabik jantan atau seekor sapi yang berusia 6 bulan dan masih mengekor dengan induknya. Jika dibayar dengan tabik betina, maka petugas boleh menerimanya. Jika bilangan sapi mencapai 40 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu seekor musinah atau sapi betina yang berumur genap 1 tahun. Jika pemiliknya menyerahkan musinah jantan, maka petugas tidak boleh menerima selama ia mempunyai musinah betina. Jika sapinya semuanya jantan, maka ada perbedaan pendapat kalau boleh diterima dan tidak boleh diterima. Untuk zakat kambing, nisab kambing pertama yaitu 40 ekor kambing. Maka zakat yang harus dikeluarkan 40-120 ekor kambing yaitu kambing berusia lebih dari 6 bulan atau kambing kacang yang berusia 1 tahun. Kecuali jika seluruh kambing itu masih kecil-kecil dan belum mencapai 1 tahun. Setiap kali bertambah 100 ekor setelah berjumlah 400, maka zakat yang harus dikeluarkan ditambah dengan 1 ekor kambing. Zakat hewan gembala. Syarat 1. Hewan itu digembalakan di padang gembala sehingga gemuk, susu yang dihasilkan pun banyak, dan hasil reproduksinya melimpah, juga biaya perawatannya sedikit. Yang kedua, hewan gembala itu telah mencapai 1 tahun di tangan pemiliknya, yaitu ketika biasanya hewan itu sudah memiliki keturunan. Untuk zakat pepohonan dan pohon kurma, harta kedua yang harus dipungut zakatnya adalah buah-buahan, kurma, dan tumbuhan. Menurut Abu Hanifah mengharuskan mengeluarkan zakat bagi semua macam kurma dan tumbuhan, sedangkan menurut Syafi'i hanya mewajibkan zakat buah kurma dan anggur saja. Ada 2 syarat wajib bagi zakat yang harus dikeluarkan. Yang pertama, buah sudah matang dan enak dikonsumsi. Yang kedua, buah sudah mencapai 5 wasok atau sekitar 653 kg. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% jika kebun itu dari pengairan biasa. Dan jika diairi dan menggunakan alat, maka zakat yang harus ditunaikan adalah 5%. Dan jika kebun itu diairi oleh keduanya, maka ulama berbeda pendapat, ada yang 5%, dan jika ada perbedaan tentang berapa zakat yang harus dikeluarkan antara petugas zakat dengan pemilik kebun, maka pendapat yang dipakai adalah pendapat pemilik kebun. Untuk zakat tanaman, harta yang ketiga adalah tanaman. Menurut Abu Hanifah, semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hanya tumbuhan makanan pokok saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya ada 2. Yang pertama, telah matang dan enak dikonsumsi. Yang kedua, jumlah tanaman mencapai 5 wasok atau sekitar 653 kg. Untuk zakat perak dan emas, harta yang keempat yang wajib dizakati yaitu perak dan emas. Besar zakatnya adalah 2,5%.
Nisab perak adalah 200 dirham dengan timbangan Islam, yaitu berat 1 dirham 0,495 gram dan 10 dirham adalah 2,975 gram. Nisab emas adalah 20 dinar atau 4,80 gram. Jika emas dan perak hanya dijadikan perhiasan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, maka zakatnya tidak harus dikeluarkan. Tapi, jika emas dan perak tersebut dijadikan perabotan, maka zakatnya harus dikeluarkan, terutama emas dan perak. Jika barang tambang tersebut telah selesai diproses dan mencapai nilai nisab. Ada 3 pendapat tentang besar barang yang harus dipungut dari barang tambang, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2,5% seperti zakat yang dipungut dari emas dan perak. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakatnya adalah 20%, seperti zakat yang harus dipungut dari rikas. Pendapat ketiga mengatakan bahwa besar zakatnya ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jika biaya eksplorasi yang dihasilkan banyak, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan jika biaya eksplorasinya sedikit, zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Dan dalam penarikan zakat barang tambang ini tidak harus memenuhi syarat haul atau telah melewati masa 1 tahun dan genggaman pemiliknya, karena ia adalah harta yang dipungut zakatnya langsung saat harta itu ada. Yaitu rikas. Rikas adalah harta terpendam semenjak masa jahiliyah yang didapatkan dalam tanah mati atau yang belum dimiliki oleh seseorang. Penemunya harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari nilai rikas itu, yang kemudian zakat itu diberikan kepada para penerima zakat. Abu Hanifah berpendapat bahwa penemu rikas dapat memilih antara menampakkan dan mengambil harta itu atau menyimpannya kembali ke dalam tanah. Pemiliknya itu hanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan atas jenis harta itu. Sedangkan harta yang ditemukan pada masa Islam, baik yang terpendam maupun tidak, maka ia berstatus luqotah atau barang temuan yang harus diumumkan segera setelah harta itu ditemukan. Jika pemiliknya datang, maka harta itu harus segera diberikan padanya. Dan jika pemiliknya tidak datang memintanya, penemu harta itu harus menyimpannya untuk kemudian diberikan kepada pemiliknya saat ia datang. Dalam membacakan doa bagi pembayar zakat saat ia menunaikan zakatnya, petugas pemungut zakat harus mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat itu kepadanya, untuk memotivasi orang itu agar bersegera menunaikan zakatnya dan untuk membedakan mereka yang ahli zimah atau non-muslim yang membayar jizyah dan juga menjalankan perintah Allah. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ada 2 pendapat tentang berhaknya didoakan jika ia memintanya, yaitu pertama, hal itu adalah sunnah, yang kedua, bahwa ia berhak. Jika seseorang menyembunyikan zakat hartanya dari petugas, sementara petugas tersebut adalah seseorang yang adil dan kredibel, dan jika petugas itu mengetahui keberadaan zakat itu, ia dapat mengambil zakat itu dan menyelidiki dan mempermasalahkan sebab penyembunyian zakat tersebut. Jika penyembunyian zakat dikarenakan pemilik zakat ingin dibagikan sendiri, maka ia tidak mentakzirnya. Kemudian, jika penyembunyian itu dilakukan karena tidak ditunaikan dan untuk menahan hak Allah, maka ia harus ditakzir, tetapi tidak harus membayar denda yang lebih besar dari kewajiban hartanya atau zakatnya. Jika petugas zakat tidak adil dalam memberikan nilai zakat, tetapi ia adil dalam membagikannya, maka zakat itu boleh disembunyikan darinya dan boleh dibayar melaluinya. Tapi jika sebaliknya, maka zakat yang harus disembunyikan darinya dan tidak boleh dibayar melaluinya. Jika petugas mengambil dengan kesukarelaan atau dengan paksaan dari petugas zakat itu, maka pemilik harta belum terbebas dari kewajiban zakatnya. Mereka harus membayar sendiri dan membagikannya sendiri kepada penerima zakat. Untuk pembagian zakat kepada para penerimanya yang berhak, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka zakat hewan ternak, 1/10 hasil pertanian, buah-buahan, zakat harta, barang tambang, dan 1/5 rikas wajib dipungut, karena seluruhnya adalah zakat yang dipungut dan selanjutnya diberikan kepada 8 kelompok tadi jika mereka ada. 8 kelompok penerima zakat setelah pembagian zakat. Pertama, zakat yang diterima sesuai dengan kadar kecukupan mereka. Dengan begitu, mereka telah keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat, dan mereka haram untuk menerima zakat kembali. Kedua, zakat yang diterima itu tidak mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka tidak keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat. Ketiga, zakat yang mereka terima itu mencukupi kebutuhan sebagian penerimanya dan tidak mencukupi bagi sebagian yang lain. Keempat, zakat yang mereka terima itu berlebihan dari kebutuhan semua orang yang berhak menerimanya, maka mereka keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan kelebihan yang ada dikembalikan untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di negeri terdekat. Kelima, zakat yang mereka terima itu berlebihan dari kebutuhan sebagian penerima dan kurang mencukupi bagi sebagian yang lain, maka pembagian yang berlebihan itu diambil kembali dari mereka yang telah tercukupi untuk kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang masih kekurangan, sehingga kedua belah pihak dapat tercukupi. Jika sebagian golongan penerima zakat itu ada, jika sebagian golongan penerima zakat itu tidak ada, maka zakat yang diberikan kepada golongan yang ada, meskipun hanya satu golongan, dan bagian golongan yang tidak ada itu tidak boleh dipindahkan kepada kelompok yang lain, kecuali bagian sabilillah. Seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang harus ia beri nafkah, seperti orang tuanya atau anaknya, karena mereka dapat tercukupkan dengan tanggungannya itu, kecuali mereka termasuk dalam kalangan gharim, mereka dapat menerimanya. Pemilik harta boleh mendatangkan kerabat-kerabatnya yang berhak menerima zakat kepada petugas zakat dengan ketentuan apabila yang diberikan merupakan harta yang ia tunaikan, tidak tercampur dengan yang lain, ia dapat mengkhususkan pembagiannya. Bila telah tercampur dengan yang lain, maka pembagiannya adalah sama dengan yang lain. Jika pemilik harta ragu terhadap petugas zakat dalam membagi-bagikan zakatnya, lalu ia meminta untuk turut mengawasi pelaksanaan pembagian zakat, maka petugas zakat tidak berkewajiban untuk menurutinya. Jika harta zakat rusak atau hilang di tangan petugas sebelum dibagikan, kewajiban berzakat telah gugur dari para pemilik harta, dan petugas zakat tidak harus menanggung kerusakan atau kehilangan harta itu, kecuali bila karena tindakan gegabah dan kesengajaan petugas itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.